ini kita mau ngebahas tentang apa nih, Kak? Nah, tentunya kita bahas yang seru dan bermanfaat banget nih, khususnya bagi pelajar dan juga mahasiswa. Kita akan membahas tentang bagaimana sih upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, lingkungan pendidikan, jenjang pendidikan, bidang kerja, PAUD, dan PSH. Udah siap belum nih, Kak? Udah dong. Yuk kita bahas. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih sumber daya manusia itu apa? Nggak tahu nih, jelasin dong. Oke, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Maka dari itu, pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi pendidikan itu sangat penting ya untuk keberlangsungan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yap, betul, penting banget. Alasannya apa sih Kak? Kenapa pendidikan itu sangat penting banget untuk meningkatkan sumber daya manusia? Dan upayanya juga apa nih untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Nah, alasannya itu seperti dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dan dapat membangun karakter dan etika manusia. Upayanya itu sih Kak bisa dimulai dari peningkatan kualitas guru. Guru yang berkualitas akan mencetak generasi penerus bangsa yang lebih unggul. Kemudian perbaikan kurikulum dan metode pembelajaran. Contoh perbaikan kurikulum adalah diterapkannya kurikulum 2013 yang lebih berfokus mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis siswa. Kemudian penyediaan sarana prasarana, pendidikan berkualitas kelas yang nyaman, buku dan alat belajar yang mencukupi, serta fasilitas penunjang seperti laboratorium dan perpustakaan sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran. Pemerintah perlu menganggarkan dana yang cukup untuk menyediakan fasilitas pendidikan ini. Contoh program dalam bidang ini adalah program pembangunan representatif di seluruh Indonesia, peningkatan akses dan mutu pendidikan di daerah 3T. 3T itu pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Masih sangat memprihatinkan. Peran orang tua dan masyarakat khususnya sangat berperan penting untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Wah, jadi gitu ya Kak. Kalau dari segi pembidangan kerja dan upaya untuk meningkatkannya gimana ya Kak? Nah, kalau itu aku tahu nih, untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang kerja, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengelola manajemen di sektor tersebut secara efektif. Nah, upaya untuk meningkatkannya itu yang pertama pelatihan sesuai dengan bidang karyawan dapat membantu meningkatkan SDM. Yang kedua, pendidikan formal atau non-formal dapat membantu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengekspresikan ide atau gagasan mereka. Lalu yang ketiga, pembinaan. Yang keempat, kesempatan dapat membantu perusahaan mengetahui karyawan mana yang potensial dan aktif. Dan yang terakhir, penghargaan. Mereka memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi seperti dengan kenaikan gaji dan lainnya. Kalau dari segi PAUD dan PSH gimana ya Kak? Kalau PAUD aku tahu nih Kak. Apa tuh Kak? Jelasin dong. Oke, dari PAUD dulu ya. PAUD atau pendidikan usia dini itu sangat penting banget loh untuk meningkatkan sumber daya manusia, apalagi pada usia dini. Peran guru sangat amat penting dalam proses pembentukan karakter dari mulai umur 0 sampai 6 tahun. Kemudian gimana sih cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan anak usia dini? Pertama adalah masa emas dalam pembentukan karakter. Pada masa ini, anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap informasi dengan sangat cepat dan efektif. Melalui PAUD, anak-anak belajar nilai-nilai dasar seperti toleransi, kerjasama, kejujuran, dan tanggung jawab. Selain pembentukan karakter, anak-anak usia ini juga mengalami perkembangan kognitif dan kreativitasnya yang meningkat, seperti kemampuan berpikir, berhitung, serta rasa ingin tahu segala hal apapun, dan banyaknya bicara. Dalam lingkungan PAUD, anak-anak mendapatkan pemantauan terkait perkembangan fisik mereka. PAUD juga memberikan perhatian khusus terhadap gizi anak-anak. Kemudian persiapan untuk pendidikan formal merupakan langkah awal dalam persiapan anak-anak untuk masuk pendidikan formal di sekolah. Dukungan orang tua dan masyarakat juga tidak kalah penting.
Yang kedua nih, PSH atau pendidikan sepanjang hayat. Bisa juga dibilang pendidikan seumur hidup. Adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerapkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan seumur hidup adalah kegiatan yang dipandang sebagai pelayan untuk membantu pengembangan personal seumur hidup. Nah, strategi pendidikan seumur hidup ini meliputi yang pertama ada konsep dasar pendidikan seumur hidup, yaitu satu, sebagai tujuan atau ide formal. Yang kedua, sebagai respon terhadap keinginan. Yang ketiga, sebagai cara yang logis untuk mengatasi problem. Yang keempat, sebagai dasar desain kurikulum. Yang kedua, ada arah dan alasan pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup dalam rangka menambah pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di dalam hidup. Umumnya diarahkan kepada dua tipe orang. Pertama, kepada orang dewasa. Sebagai generasi penerus, kaum muda atau dewasa membutuhkan pendidikan seumur hidup dalam rangka pemenuhan self-interest yang merupakan tuntutan hidup sepanjang masa. Yang kedua, kepada anak-anak. Anak-anak adalah tempat awal bagi orang dewasa. Maka pendidikan bagi anak perlu mendapatkan perhatian dengan program kegiatan tersusun mulai dari peningkatan kecakapan baca tulis, keterampilan dasar, mempertinggi daya pikir sehingga membuat anak-anak belajar berpikir kritis dan mempunyai pandangan hidup ke depan. Perlunya pendidikan sepanjang hayat didasari oleh beberapa alasan, yaitu yang pertama, keterbatasan kemampuan pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah ternyata tidak memenuhi harapan banyak masyarakat. Dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang tidak dapat diserap dalam dunia kerja karena mutunya yang rendah. Yang kedua, daya serap rata-rata lulusan sekolah yang masih rendah karena pelajar tidak dapat belajar optimal. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan sekolah tidak efisien sehingga terjadi penghamburan pendidikan yang terlihat dan adanya putus sekolah dan banyaknya mahasiswa yang mengulang. Itu guys, jadi pendidikan sepanjang hayat itu sangat amat penting. Kemudian PAUD juga penting banget nih buat membangun sumber daya manusia dari mulai sejak dini. Kemudian PSH itu sangat amat penting untuk orang-orang dewasa, nggak cuma anak-anak aja yang harus belajar, tapi orang dewasa juga penting banget yang namanya belajar. Makanya ada pendidikan sepanjang hayat dan PAUD untuk anak-anak. Itu guys. Oke, jadi sebenarnya kita tuh ngebahas ini sangat-sangat banget penting nggak sih? Apalagi di luar sana tuh masih belum banyak tahu tentang apa sih itu tentang pendidikan, gitu nggak sih? Lalu juga sumber daya manusia tuh benar-benar penting banget untuk dunia kerja, untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan upayanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri itu apa? Yaitu dengan pendidikan.